Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jan. Kita telah sampai kepada faidatun ay hadhihi faidatun. Ini adalah satu faedah. Kata beliau, ya juzu, boleh, li zauji, bagi suami, ayat riba, boleh baginya memukul zaujatahu, istrinya, ala tarki zinati, atas meninggalkan berhias, wahua, sementara suaminya itu yuriduha, menginginkan istrinya tadi itu berhias. Wa tarkil ijabati, dan boleh bagi suami memukul istrinya atas meninggalkannya istri memenuhi ajakan ilal firash, kepada tempat tidur. Jadi boleh bagi suami memukul istrinya ketika suaminya tadi ingin melihat istrinya berhias, tetapi istrinya nggak mau, maka istri semacam ini itu boleh dipukul. Kenapa? Karena berhias itu adalah haknya suami yang harus ditunaikan oleh istri. Karena suami yang soleh, dia ini nggak akan melihat wanita yang lainnya kecuali yang dilihat hanya istrinya. Nah, ketika suami tadi ingin melihat istrinya berhias, kok istrinya tadi nggak mau, maka istri semacam ini itu layak dipukul karena mengecewakan hatinya suaminya. Begitu juga ketika istri tadi diajak keranjang, kok dia ini ogah-ogahan, malas-malasan, maka dia juga layak dipukul. Karena yang demikian itu bisa mengecewakan hati suaminya. Karena ketika istri tadi itu sudah siap menikah, maka dia harus siap menyerahkan dirinya kapan saja kepada suaminya. Kapan suaminya menginginkan, maka dia harus siap. Nah, yang demikian ini diatur sebenarnya tujuannya adalah untuk keharmonisan keluarga. Karena ketika suami istri itu sudah saling menyadari akan hak dan kewajibannya, maka keluarga tadi itu akan berada di atas keharmonisan. Kemudian wa ayat ribaha, dan boleh bagi suami memukul istri alal khuruj, atas keluar, minal manzil, daripada rumah, bi ghairi idnihi, dengan tanpa izinnya suami. Jadi ketika istri itu sudah menikah, maka dia nggak boleh keluar rumah seenaknya. Dia harus minta izin dulu kepada suaminya. Karena ketika dia sudah menikah, maka dia ini memiliki batasan-batasan, tidak sebagaimana ketika dia sebelum menikah. Jadi ketika keluar rumah, dia harus minta izin dulu dengan suaminya. Wa ala darbiha, dan atas memukulnya istri alwalada, kepada anak, alladzi la yaqilu, yang anak tadi itu belum berakal, masih kecil, inda bukaihi, ketika menangisnya anak. Au ala syatmi ajnabiyin, atau boleh memukul istri atas mencaci makinya istri kepada orang lain. Wa ala tamziki thiyabiz zauj, dan boleh juga suami tadi memukul istrinya atas merobek-robeknya istri tadi pakaian suaminya. Jadi istri itu marah-marah kepada suaminya, kemudian dia ngerobek-ngerobek pakaian suaminya, maka istri ini boleh dipukul. Wa akhdhi lihyatihi, dan atas mengambil jenggotnya suaminya. Jadi dia ini motong atau mencukur jenggot suaminya tanpa izin suami, maka dia juga layak dipukul.
Wa qauliha dan atas ucapannya istri lahu kepada suami, istri tadi mengatakan ya himar wahai keledai, ya balid wahai bodoh, atau yang semisalnya. Boleh suami tadi memukul istri tadi, wa in syatamaha, meskipun suaminya tadi telah mencaci makiha istrinya qabla dzalika, sebelum istrinya mencaci suaminya. Kemudian wa ala kashfi wajhiha, boleh bagi suami memukul istrinya ala kashfi wajhiha, atas membuka wajahnya istri li ghairi mahramin, kepada selain mahram. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, menurut pendapat yang muktamad, yang kuat, wanita yang merdeka itu wajib menutup sekujur tubuhnya dari laki-laki asing. Nah, ketika istri tadi itu membuka wajahnya kepada laki-laki selain mahramnya, maka dia boleh dipukul. Au takallumiha, atau berbicaranya istri ma'ajnabiyin, bersama laki-laki asing. Sudah punya suami, kok istri tadi masih senang ngobrol sama laki-laki lain, maka wanita ini layak dipukul. Apakah ngobrolnya tadi itu secara langsung atau tidak langsung, misalnya lewat HP, lewat WA, atau yang lainnya, maka wanita yang semacam ini layak dipukul. Au takallumiha, atau berbicaranya istri ma'az zauj, bersama suaminya sendiri, tapi tujuannya liyasma'a, supaya mendengar siapa al-ajnabiyyu, laki-laki asing, sautaha, suaranya istri tadi. Atau i'ta'iha, memberinya istri min baitihi, dari rumah suaminya, sesuatu lam tajri, yang tidak berjalan al-adatu, kebiasaan, bi'ita'ihi, dengan memberikan tadi. Jadi sesuatu yang diberikan oleh istri tadi itu seperti sesuatu yang berharga, yang secara adat kebiasaan itu nggak pernah diberikan secara cuma-cuma. Misalnya memberikan HP kepada orang lain atau yang lainnya, sesuatu yang berharga, maka dia boleh dipukul. Kemudian suami boleh memukul istrinya tadi alam tinaiha, atas tidak maunya istri minal wasli, dari nyambung silaturahmi. Wa fid darbiha, dan di dalam memukul istri ala tarkis shalah, atas meninggalkan salat, itu qaulani, ada dua pendapat. As-sahhuhuma, yang paling sahih daripada dua pendapat tadi adalah lahu, boleh bagi suami, darbuha, memukul istrinya, ala dzalika, atas meninggalkan salat. Idza lam taf'al, apabila istri tadi enggak melaksanakan bil amri, dengan diperintah. Ketika istri tadi diperintahkan salat kok enggak mau, maka boleh bagi suami tadi memukul istrinya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.